Oke, kembali lagi sama gue Rizal di Let on Techno. Di video kali ini gue mau bahas soal gimana sih caranya bikin foto kalian itu konsisten, atau tepatnya gimana caranya bikin foto kalian ini berkarakter. Nah, sebenarnya ini kelihatannya maksud gue kedengarannya gampang ya, tapi nggak semudah dipraktekinnya gitu. Jadi ini sesuatu yang nggak gampang. Mungkin kalian pernah motret dengan kamera yang sama, terus juga tone color yang sama, kalian edit pakai preset di Lightroom atau di Visco, tapi hasilnya ini beda. Nah, kenapa? Nah, jadi di video kali ini gue mau bahas aspek-aspek apa aja sih yang mempengaruhi konsistensi foto dan juga karakter foto kalian. Nah, sebenarnya sih nggak masalah ya kalian mau ngetun pakai warna yang beda-beda, atau misalnya kalian ada project, terus tiap klien ini kalian kasih warna-warna yang beda. Yang penting tetap kualitasnya bagus, sebenarnya nggak masalah. Cuman ada beberapa keuntungan kalau misalnya tone foto kalian ini konsisten atau berkarakter ya. Mungkin kalian pernah lihat beberapa fotografer, mungkin gue akan kasih contoh kayak misalnya ini Brandon Wolfel. Nah, Brandon Wolfel ini karakter tone-nya dia low light, dan kalian bisa lihat scroll dari atas sampai bawah itu tone-nya sama. Dan kalau gue pribadi itu biasanya suka lihat vendor-vendor foto yang bergerak di bidang wedding, dan biasanya vendor-vendor foto yang gede ini punya tone atau punya karakter foto yang kuat. Jadi ketika gue lihat itu enak, atau misalnya calon konsumen itu ngelihatnya juga enak, dan ya ini bisa nge-branding diri kalian juga atau brand foto kalian. Nah, mungkin langsung aja gue bahas apa aja sih hal-hal yang mempengaruhi konsistensi foto. Yang pertama itu adalah cahaya. Nah, ini adalah hal yang paling basic, karena sebenarnya kalian memotret dengan teknik foto apapun atau style foto kalian mau gimana pun juga tetap cahaya ini jadi nomor satu ya, karena basicnya fotografi itu kan adalah melukis dengan cahaya. Jadi kalau nggak ada cahaya ya otomatis kalian nggak akan bisa moto. Dan gue saranin kalau kalian ini fotonya pengen konsisten dan berkarakter, gue saranin pakai karakter cahaya yang soft. Nah, jadi cahaya yang lembut. Kenapa pakai cahaya yang lembut? Karena cahaya yang lembut ini bikin foto kalian dari segi warna akan lebih bagus, terutama dari segi dynamic range akan lebih luas. Nah, kalau misalnya kalian motret di studio, mungkin gue nggak akan bahas panjang lebar ya, karena di studio kan bisa kalian atur sendiri lightingnya, mau kayak gimana karakternya. Itu bisa disesuaikan sama style foto dan juga karakter foto kalian. Tapi kalau misalnya di outdoor, gimana untuk dapetin cahaya-cahaya yang soft? Nah, sebenarnya gampang. Kalau untuk outdoor sendiri, mungkin juga kalian udah pada tahu kalau untuk mendapatkan cahaya-cahaya yang bagus itu kalian motret bisa di pagi hari, mungkin sekitar jam 6 sampai jam 8 lah ya. Jam 9 ini udah mulai masuk-masuk cahayanya, udah beberapa udah keras. Mungkin di beberapa lokasi juga udah cahayanya udah keras. Dan bisa juga sore hari ini sekitaran jam 4 atau setengah 5 sampai jam 6. Nah, di waktu-waktu ini tuh kalian bisa mendapatkan cahaya yang bagus, dan nanti ini akan berdampak besar ketika kalian editing. Karena dengan editing terus foto kalian ini mentahnya foto kalian ini dia udah bagus dari segi dynamic range, ketika diedit mau dengan karakter apapun itu akan lebih bagus dan juga lebih gampang kalian ngeditnya, terutama untuk tuntun moody, karena tuntun moody ini dengan karakter dynamic range yang sempit dan juga cahaya yang keras itu akan nantinya over contrast ya. Oke, yang kedua itu adalah dari teknik memotret. Nah, hindari untuk memotret auto. Nah, coba kalian ini yang biasa pakai mode auto itu coba ganti ke mode manual. Sebenarnya nggak salah sih kalian motret pakai mode auto, karena sebenarnya kan ya motret itu bebas lah, tergantung style juga, tapi usahakan apalagi buat kalian yang mau ke ranah profesional, coba kalian motret pakai mode manual. Kalian belajar ya, karena dengan mode manual kalian itu bisa menghasilkan foto dari segi kualitas itu akan lebih baik, karena kalian bisa mendapatkan ISO yang mungkin kalian bisa setting serendah-rendahnya, terus juga shutter speed kalian bisa atur sendiri sesuai dengan kebutuhan foto kalian. Dan intinya ya kalau di mode auto itu kan dia yang memproses semuanya software dari kamera ya. Ya ada kemungkinan bisa salah, tapi kalau misalnya mode manual itu bisa kita atur sesuai dengan keinginan kita dan sesuai karakter foto. Nah, yang ketiga itu ada white balance. Nah, ini sebenarnya hal yang sering dilupakan ya buat para fotografer yang udah cukup lama atau yang baru belajar, itu biasanya suka dilupakan. Nah, banyak orang yang dia ini udah pakai mode manual nih, tapi kadang si white balance ini suka dilupakan. Nah, mungkin kalian suka lihat di settingan white balance itu biasanya settingannya ini di AWB atau auto white balance, yang sebenarnya ini white balance ini akan berpengaruh banyak ketika nanti proses editing. Nah, karena si white balance ini kan kalian mungkin suka lihat ya foto dengan kayak warnanya ini kekuningan atau kebiruan. Nah, ini white balance tuh berpengaruhnya di sini. Nah, kalau misalnya kalian pakai auto white balance,
itu nanti si AI atau software dari kamera itu akan menyesuaikan dengan kondisi lingkungan. Nah, misalnya kalian motret di kondisi warna hijau-hijau, kayak misalnya di hutan atau di kebun teh misalnya, terus kalian motret di kafe-kafe yang minimalis yang kombinasi warnanya putih sama coklat misalnya. Nah, kalian ketika editing si warnanya ini atau si karakternya ini mau disamain, nah biasanya susah karena tadi white balance-nya di autoin. Jadi ya warna foto kalian akan berubah-ubah dan bahkan mentok-mentok atau apes-apesnya kalian bisa miss white balance kayak gitu. Jadi kalau gua pribadi itu suka setting white balance-nya ke custom yang biasanya 5000 Kelvin. Dan kalau misalnya kalian nggak ada mode custom di kamera, kalian juga bisa pakai beberapa mode. Gua pribadi biasanya suka pakai daylight. Kalau di Canon ya, gue pakainya daylight yang sekitar kalau nggak salah dia 5200 sampai 5500 Kelvin lah. Dan itu juga sebenarnya nggak ada aturan tertentu sih. Kalian juga bisa atur sesuai dengan karakter dan juga tone warna kalian. Oke, yang selanjutnya itu ada dari color style. Nah, color style ini sebenarnya macam-macam ya sebutannya. Kalau misalnya di Canon sendiri itu namanya picture style. Kalau di Sony itu namanya creative style, dan kalau di Fuji itu kalau nggak salah namanya film simulation. Nah, sebenarnya apa fungsinya? Nah, ini tuh sebenarnya juga mempengaruhi tone warna kalian. Karena kalau misalnya kalian tiap foto itu ganti-ganti picture style-nya atau color style-nya, itu bakalan repot nantinya kalian untuk menyamakan karakter. Misalnya, ketika kalian motret foto satu, kalian pakai netral. Atau misalnya dan ketika kalian motret foto kedua itu pakai color style yang udah kalian install sendiri. Nah, itu biasanya bakalan bedanya jauh gitu. Kalau misalnya antara netral dan standar itu masih tipis. Nah, kalau gua pribadi biasanya pakai color style di Canon atau di Sony itu biasanya gua pakai netral dengan menurunkan kontras sekitar -2 atau -3. Nah, kenapa gua turunin kontrasnya? Karena basically-nya tone warna foto gua itu dia udah high contrast. Nah, makanya ketika nanti si foto dan juga si preset ini gua gabungin, gua nggak mau terjadi yang namanya over contrast. Dan ini balik lagi juga nggak ada aturan khusus ya, ini bisa kalian customize sesuai dengan kebutuhan kalian. Dan cuman gua mau ngingetin aja gitu, biasanya si color style ini suka lupa ya. Buat gua pribadi ketika gua mainin video dan foto secara berbarengan itu biasanya suka lupa gitu. Ketika gua video itu biasanya gua pakai PP2 kalau di Sony atau namanya S-Log ya, dan ketika moto itu kadang gue suka lupa untuk ngebalikin ke netral lagi. Nah, kayak gitu. Oke, terus yang terakhir itu ada yang paling utama ya, yaitu adalah tone color. Nah, si tone color ini tuh adalah tadi yang paling penting, karena ya percuma kita udah setting sedemikian rupa tapi kalian tone colornya berubah-ubah gitu, itu sama aja bohong. Nah, sebenarnya kalau untuk tone color atau preset ini sebenarnya juga nggak harus warnanya sama gitu ya, karena juga meskipun kita udah setting sedemikian rupa settingannya, tapi memang nggak benar-benar bisa sama gitu, karena tadi ada perbedaan karakter foto gitu, terutama dari lingkungannya. Nah, sebenarnya kalian bisa bikin karakter foto yang sama, misalnya contohnya moody. Nah, misalnya moody ini juga nggak harus sama warnanya, cuman yang penting karakternya ini tetap moody. Atau misalnya kalian mau buat ke film look, atau mungkin kalian mau buat karakter foto kalian ke fresh, ini bisa. Makanya kalian harus stok ya, punya stok preset, dimana ketika satu preset ini nggak masuk, kalian bisa pakai preset yang lain. Nah, kalau gue pribadi itu gue punya beberapa stok, misalnya tone moody, itu ada tone moody 1 sampai 6, yang dimana itu nanti biasanya gue cocokkan sesuai dengan ini ya, kondisi foto. Jadi foto gue meskipun warnanya beda, tapi tetap karakternya moody, atau bisa dibilang tetap konsisten ya, tetap berkarakter. Nah, mungkin sekian video dari gue tentang konsistensi dan juga karakter foto. Nah, mungkin buat kalian yang mau nambahin, ya siapa tahu gue kurang, mungkin bisa kalian tulis di kolom komentar aspek apa lagi sih yang mempengaruhi konsistensi warna atau tone kalian supaya foto kalian ini berkarakter. Dan mungkin sekian video dari gua, semoga ini bisa memberikan informasi dan manfaat buat kalian. Kalau misalnya kalian mau request konten apa lagi yang harus gua buat, kalian bisa tulis aja di kolom komentar. Dan kalau misalnya kalian suka dengan video ini, kalian bisa like, komen, dan subscribe.